Hola, selamat siang, pagi buat teman-teman kelas 11. Nah, saya sudah janji akan coba bikin video tentang peta konsep poros maritim. Kenapa dibikinnya seperti ini dan kenapa Pak video tetap konsep saya yang coba saya rencanakan. Semoga oke dan semoga eh, bisa berdampak. Eh, dari awal sampai ke akhir tuh mandiri dulu. Saya hanya kasih alur-alur kerjanya. Untuk penguatan saya kasih video, saya kasih latihan soal. Jadi kalau nonton doang kan kadang-kadang nggak konsentrasi, terus kadang-kadang mungkin menyepelekan, udahlah santai video doang. Makanya saya suka selipin latihannya. Nah kalau yang sekarang diminta bikin peta konsepnya, ini pembahasannya. Nah langsung saja kita coba bahas. Oh satu lagi, kenapa dibikinnya video? Karena mungkin kalau video pemikiran saya, kalau teman-teman nggak punya kuota ya udahlah nanti lagi nonton videonya dan nggak ketinggalan materi. Seketinggalannya pun kalian bisa lihat ulang videonya. Atau kalian lupa atau kalian remedial, kalian tinggal putar ulang videonya. Jadi itu maksud saya kenapa menjelaskannya seperti ini. Dan saya dapat beberapa evaluasi, kadang kalau telekonferen langsung koneksi segala macam. Dan kebetulan untuk materi geografi yang bentuknya hafalan beda sama hitungan ya, ini akan lebih cocok kalau menurut saya, bisa dibalik-balik. Terus kan konsepnya sama, beda sama hitungan. Kalau hitungan, matematika, fisika, angkanya beda, kadang-kadang kita suka pusing. Kalau ini kan paling katanya yang beda. Asal konsepnya bisa, lebih mudah seharusnya, biasanya. Langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama diawali dari video, kita coba setel. Nah, kalau kamu ternyata 90% perdagangan internasional itu 40% itu lewat laut Indonesia dan 40%. Nah, maka dari itu, melihat potensi yang kemarin dibahas juga kan ujung-ujungnya laut itu kan potensi. Makanya Indonesia itu bikin 5 pilar. Tadi pilar yang pertama itu sumber dayanya dikelola, terus infrastrukturnya juga kan dibahas ya. Sumber dayanya aja nggak bisa dikelola itu bahaya juga karena butuh infrastruktur. Terus selanjutnya itu diplomasi, ada infrastruktur tapi nggak ada diplomasi, nanti nggak bisa masuk ke negara lain. Dan yang terakhir itu keamanan. Kalau ada infrastruktur, ada sumber daya nggak aman, bisa-bisa kita dibajak sama penjahat internasional. Pak, emang ada penjahat internasional? Ada kawan-kawan. Penjahat internasional, saya pernah dapat cerita dari kawan saya yang pelaut. Lebih tepatnya dia koki sebenarnya. Nah dia itu koki, tapi koki internasional atau apa ya? Koki yang bertugas di perahu yang suka pergi ke luar negeri. Itu kan berbulan-bulan atau bahkan kadang hampir setahun dia di laut. Nah ternyata pembajakan kapal, terus bajing loncatnya laut itu ada sebenarnya. Makanya beberapa kapal yang memang melewati laut-laut tertentu yang berbahaya, mereka menyewa tentara bayaran. Jadi kalau kalian nonton film ada tentara bayaran yang pihak swasta, jadi bukan bukan angkatan darat, bukan angkatan laut, bukan angkatan udara, bukan tentara gitu ya. Jadi murni keamanan yang disewa dan dia bersenjata. Itu tuh ada ternyata. Nah teman saya itu koki dan bersama timnya dia pergi ke sebuah perairan, mungkin nanti bisa saya undang entah live IG atau ke kelas kalau udah normal. Dia cerita katanya pernah perahunya tuh mau dirampok sama sekumpulan pelaut, katanya sih kalau nggak salah di Somalia. Nah untungnya si perahunya itu tinggi dan mereka menyewa beberapa keamanan swasta. Dan ternyata keamanan swastanya bukan sekedar badannya besar atau bawa pistol-pistol kecil, bawanya AK-47. Mungkin yang udah sering main game-game perang udah tau lah, itu kan bukan senjata ringan lah yang mudah didapat oleh sipil gitu. Nah itu sedikit cerita, ternyata laut itu punya sumber daya. Laut itu tuh butuh dan cukup strategis kalau kita lewat-lewat. Makanya tadi pilar-pilarnya kemarin ngebahas poros maritim pun kurang lebih ujung-ujungnya tuh soal kekayaan Indonesia. Dan geografi kan salah satunya mengenalkan Indonesia. Siapa tahu anak-anak yang sedang menonton video ini ada yang menjadi A,
AL atau AU yang harus bolak-balik menjaga keamanan Indonesia, atau barangkali ada yang mau jadi pelayar, mau nelayan kelas bos lah. Kan laut tuh banyak, laut kita kan 70%-nya, sorry, wilayah kita kan 70%-nya tuh laut. Siapa tahu ada yang mau ke arah sana. Ini dikenalkan oleh negara dalam hal ini lewat SMA mata pelajaran geografi. Itu videonya kurang lebih sedikit menstimulun. Oh, ini kenapa belajar poros maritim. Di awal dari sumber daya, ada transportasi, bisa jadi kekayaan. Intinya itu. Nah, untuk mengetahui transportasi, untuk mengetahui sumber daya, kita harus sedikit kenal. Kenapa nggak dalam kenalnya? Kalau kamu nanti mau kerjanya di bidang ini, nanti diperdalam di kuliah. Kita next. Nah, ini peta konsepnya teman-teman. Peta konsepnya kalau kita lihat itu tuh ada sekitar 4 subbab. Nah, subbab pertama yang kalian harus ada untuk mengikuti pelajaran geografi itu sejarahnya. Inti sejarahnya adalah berawal dari, mungkin pernah dengar lagu ini. Pernah dengar? Nggak pernah dengar? Pernah dengar? Lagu apa? Balonku? Bukan. Nenek moyangku seorang pelaut. Betul. Itu lagunya, nenek moyangku seorang pelaut, dan mungkin ini sedikit berhubungan sama materi kita. Nah, berhubung nenek moyang kita seorang pelaut, dan mungkin pernah dengar juga di pelajaran sejarah, Indonesia itu, terutama beberapa kerajaannya di Indonesia itu tuh pelaut yang ulung. Negara kerajaan apa kira-kira yang ulung? Salah satunya Majapahit, betul. Bahkan katanya waktu saya masih SMA, saya pernah mungkin sedikit ingat, dikoreksi kalau salah boleh di komentar. Katanya ada prasasti-prasasti tertentu milik kerajaan di Indonesia yang bahkan sampai ke luar negara, yang mungkin mengindikasikan kedaulatan kerajaan zaman dulu di Nusantara itu cukup luas. Yang jadi hubungan sama materi kita adalah dari negara ini, dari Nusantara ke negara seberang tuh pasti mengarungi laut. Jangankan perangnya, perjalanannya saja dari Indonesia ke negara tersebut di teknologi zaman dulu udah pasti menguras tenaga. Jadi bisa disimpulkan perjalanan plus peperangan, mungkin kalau memang ada perang, atau perjalanan sajalah, saya nggak tahu pasti, itu mungkin di sejarah bisa dibahas. Perjalanannya saja sudah membutuhkan kemampuan yang mumpuni di bidang kelautan. Maka dari itu logis sekali sebenarnya lagu itu, nenek moyang kita tuh sebagian mungkin seorang pelaut, terutama daerah pesisir. Tapi mungkin buat nenek moyang sebagian dari kita yang memang tinggal di gunung, ya bukan pelaut, sebagian dari nenek moyang kita mungkin lebih tepatnya. Nah, maka dari itu berhubungan sama sejarah juga, dulu itu memang kerajaan-kerajaan di Nusantara memang kuat kelautannya. Bahkan memang dulu pernah juga di kelas 1 kalau nggak salah bab 1, who control weapon can control the world. Lu punya senjata, lu bisa kuasain dunia. Nggak percaya? Lu bisa ciptain nuklir, kamu ancam guru kamu misalnya, bapak kalau nilai saya nggak 9 geografi, saya bom nuklir Margasi, kebetulan kan rumah saya di Margasi. Nih saya pencet tombolnya sekarang, saya takut nggak? Kemungkinan saya takut, ya mungkin gitu ya, tapi kan saya berani sebenarnya. Ya udahlah. Nah, intinya dengan senjata itu kita bisa mengancam seseorang. Makanya dulu who control weapon itu bisa menguasai dunia. Nah, lanjutannya itu who control the sea. Nah, inilah yang ada yang terjadi di era zaman dulu, terutama kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dilanjutan lagi dengan pelaut-pelaut dari Eropa, dari Arab, yang berawal dari perdagangan, menyebarkan agama, mungkin dibahas di sejarah atau di pelajaran agama, sehingga Indonesia kaya akan suku, ada keturunan Tionghoa, ada keturunan Arab, dan sekarang semuanya warga negara Indonesia yang terdaftar, jadi semuanya kita keluarga. Begitu pula agama yang tadinya animisme, dinamisme, kepercayaan, Sunda Wiwitan dan segala macam, kejawen. Nah, sekarang ada Kristen, ada Arab. Jadi
Kalau ada yang bilang agama kamu agama impor, ya memang agama-agama di Indonesia agama impor. Nanti mungkin kalau udah masuk dunia masyarakat kadang-kadang ada sepetan kayak gitu. Secara logik emang agama kita impor. Impor tuh dalam artian dari luar negeri ke dalam negeri. Nah itulah cerita tentang kondisi laut itu tuh ternyata merupakan resource, merupakan sumber daya, dan pergerakannya itu bisa menghasilkan keuntungan, bahkan menyebarkan budaya. Nah balik lagi ke sejarah, di zaman Who Control the Weapon, Who Control the Sea, inilah zamannya. Dan pada akhirnya sekarang berkembang, nanti akan dibahas di zonasi hukum laut UNCLOS. Itu tuh yang sebelah sini saya. Nah itu soal sejarah. Nah ada apa lagi Pak di bab ini? Kalau geser ke sebelah kanan, yang sebelah sini nih, yang sebelah kanan itu tuh tentang tol laut dulu. Tujuan tol laut intinya, kata kuncinya adalah ekonomi, memanfaatkan sumber daya, dan pemerataan. Kalimatnya apa kalian bisa rubah sendiri sesuai dengan wawasan kalian. Soalnya apa, selama 3 ini kalian pahami, ini oke lah kalau kata saya. Apa tadi? Ekonomi, sumber daya, pemerataan, ya pemerataan pembangunan, pemerataan pendidikan, dan segala macam. Intinya 3 kata kunci ini. Lanjut lagi, di atasnya lagi bagian ini itu tuh ngebahas tentang, sebenarnya ini agak sains, hanya pengenalan aja biar tahu jadi laut itu sedalam apa. Ketika kita tahu laut sedalam apa, mungkin sumber daya alamnya juga besar, sangat dimungkinkan. Itu ada fotik sama afotik. Cara menghafal mudahnya, fotik itu bahasa Indonesianya mungkin bisa didefinisikan cahaya. Jadi kalau kamu mau ngegombal misalnya nama pacar kamu Cinta misalnya, cinta, wajah kamu itu sangat fotik, menyejukkan hatiku sehingga penuh fotik. Nah mungkin itu bisa contohnya. Nah fotik itu cahaya. Nah, ada huruf A biasanya. Kayak biotik ada huruf A-nya jadi abiotik. Ketika biotik itu bahasa Indonesia dalam makhluk hidup, dan abiotik berarti mati. Nah, kalau tadi fotik itu cahaya, afotik tidak ada cahaya. Nah, itu cara mudah menghafal fotik sama afotik. Lanjut lagi ada meso, batial, abisal, hadal. Itu berdasarkan kedalaman. Tinggal dihafalkan saja mbah. Meso M-nya, B-nya batial, A-nya abisal, H-nya hadal, mbah. Untuk saya di kelas kita yang penting tahu urutannya, nggak tahu detail itu nggak apa-apa, tapi bisa analisis. Berarti mana yang paling gelap? Hadal. Yang paling terang? Meso. Yang tekanannya paling tinggi. Kalau kita berenang misalnya di kolam renang, semakin dalam sakit nggak telinga dan mata? Betul, ada tekanan. Berarti semakin dalam tekanan semakin tinggi. Yang paling tinggi hadal. Oke, sih. Lanjut lagi ada bentuk. Bentuk juga nanti akan dibahas. Saya sudah siapkan gambarnya sedikit. Mungkin teman-teman juga sudah punya. Karena kalian bikin peta konsepnya di rumah, barangkali ada komputer dan printer, boleh di print kalau punya gambar dari Google atau dari media lain. Lanjut lagi yang sebelah kiri itu terakhir. Itu tadi dibahas juga di video tentang poros maritim Indonesia. Ketika kita punya sumber daya terkoneksi, ada pelabuhan dan segala macam, itu yang sedang dibangun oleh Bapak Jokowi beberapa tahun terakhir. Cuman kondisi pandemi nggak tahu nih pembangunan jalan atau enggak. Nah tetap harus ada diplomasi. Ini juga yang harus ditanamkan sama kita anak IPS. Sepinter apapun lu, sebagus apapun badan lu, sebanyak apapun temen kau, kalau diplomasi kamu nggak bagus, itu nggak akan oke, nggak akan lancar. Maka dari itu, ayo kita sama-sama meskipun di PJJ, diplomasi, cara ngobrol sama guru, sama orang tua, sama yang lebih tua, sama orang yang lebih berwenang. Misalnya ada bos, ada pimpinan sekolah, pimpinan kemasyarakatan. Bahasa kita harus kita olah agar kita punya kemampuan diplomasi sebagai anak IPS. Nah, diplomasi juga nanti dibahas sedikit. Itu sudah ada, nggak usah saya bahas detail ya. Ya, nanti saya akan bahas yang sering keluar.
Itu sudah ada di peta konsep senior kalian juga. Kalian tinggal jiplak. Nah, intinya leluhur kita, pengurus bangsa sebelumnya, sudah pandai dan membuktikan diplomasinya sehingga si UNCLOS itu tuh keluar. Jadi Indonesia tuh dulu nggak nyatu. Maksudnya nggak nyatu apa? Ada pulau misalnya. Saya coba gambar ya. Masih ada waktu nggak ya? Aduh, oke. Misalnya ini Indonesia. Adalah. Nah, laut-lautnya itu yang di tengah-tengah itu tuh bukan kekuasaan Indonesia. Apa resikonya, beresiko ketika ada pasukan lain nongkrong di sini, dia aman pasukannya. Setiap saat bisa ngincar kita, menyerang kita. Nah, tapi Bapak pendiri bangsa, bukan pendiri, pengurus lah, pengelola bangsa, siapa beliau? Coba cari tahu, yang bisa jawab dapat poin tambahan, tulis saja di komentar atau di Google Classroom. Nah, berkat diplomasinya, wilayah kekuasaan Indonesia, laut-lautnya meskipun itu di tengah, itu tuh punya kita kedaulatannya. Maka dari itu keluarlah pemikiran dari pengurus negara kita, terutama eranya Jokowi kalau saya lihat untuk poros maritim itu, mulai lagi membangun si laut-laut ini. Makanya kalian generasi penerus bangsa dikenalkanlah tentang poros maritim. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini kalau mau dilihat barangkali nggak kelihatan yang tadi, ini boleh di screenshot, dicek ulang peta konsepnya. Nah, ini sedikit gambaran. Mungkin teman-teman punya gambar yang lebih bagus. Yang sering keluar, ini yang saya bahas dan yang saya ambil tuh biasanya yang sering keluar. Yang pertama tuh teritorial. Ini tuh berapa? 12 mil. Ini keterangannya, kedalaman penuh dan negara pantai. Jadi di wilayah ini selama 12 mil, sejauh 12 mil, Nah, di sini itu adalah mutlak kekuasaan kita. Siapapun dari negara luar harus minta izin. Nggak minta izin kita boleh nembak asal udah diperingatkan. Lanjut lagi, yang selanjutnya itu adalah ZE. Shoot. Apa ini? Ya. Nah, ZE itu keterangannya 200 mil. Dari mana? Dari garis pantai. Pak, garis pantai itu apa ini nih, garis pantai nih. Jadi 200 mil itu ZEE. Nah, tidak ada hak politis, tapi negara masih punya kemampuan eksekusi ekonomi. Jadi kepentingan ekonomi itu kedaulatan kita. Misalnya ada tambang emas tiba-tiba di situ, ada tambang gas atau minyak bumi di situ, itu hak kita. Kan tadi keterangannya hak eksklusif ekonomi. Nah, lanjut lagi, ada landas kontinen. Kalau kita ke sebelumnya, nah di sini tuh ada nih landas kontinen. Kalian susah lihatnya ya. Ini nih landas kontinen. Nah, itu keterangannya kalau kita lihat, saya geser dikit biar gampang bacanya. Dasar laut kelanjutan kontinen benua mulai dari garis pantai sejauh 200 mil. Mulai garis pantai ke arah 200 mil. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu tuh ke dalamnya juga itu tuh punya kita. Oke, itu soal batas. Kita next. Nah, ini pembagian zona yang tadi, yang fotik. Sebenarnya ada dua lagi nih, selain meso ada neritik, ada litoral kalau kita lihat. Nah, ini cara mempermudah, cara menghafalnya. Litoral itu apa Pak? Litoral itu adalah wilayah pasang surut, ini pasang turun, ini pasang naik. Makanya kadang-kadang kalau kalian main ke pantai, kadang-kadang kok airnya maju, airnya mundur. Itu namanya pasang naik sama pasang turun. Pasang tertinggi sama pasang terendah. Nah, itu adalah wilayah litoral. Nah, ini ada wilayah neritik. Biasanya sinar matahari masih bisa masuk.
Berarti kalau matahari masih bisa masuk, masih ada fotosintesis atau enggak? Betul, bisa ada fotosintesis. Makanya di sini ada uh, fitoplankton, fitoplankton, fitoplankton. Fitoplankton itu apa sih? Itu tuh semacam makhluk hidup kecil bersel satu tapi bisa berfotosintesis. Detailnya anak IPA lebih paham lah. Nah itu dimakan sama plankton, plankton makanannya ikan, jadi di situ banyak ikan. Nah, jadi kalau kalian terjadi nelayan, zona itu tuh zona yang termasuk banyak ikannya. Kalau ke dalam kan tekanan lebih tinggi, terus lebih gelap, jadi keberagaman jenis makhluk hidup pun lebih sedikit. Lanjut lagi, ini adalah bentuk tinggal dihafalkan, nggak beda jauh. Mungkin yang istilah barunya yang ini tuh palung atau trans, terus ini basin, jadi kayak bak mandi gitu loh, ada lereng, jurang tapi agak lebar. Nah jadi kalau pernah dengar pesawat jatuh ke palung laut susah diambil segala macam, ya itu karena bentuknya jurang. Itu tuh jurang cuman di laut. Yang lainnya mirip-mirip lah, sudah pernah dibahas juga kelas SMP juga mungkin pernah. Nah ini sedikit bonus, bukan bonus atau apalah, ajakan mungkin. Ini sedikit foto yang mungkin kalian pun sering lihat di Instagram atau di YouTube. Itu sampah siapa? Sampah kita. Ada makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya. Next lagi. Ini foto perbandingan 2009 dan 2019. Dalam 19 tahun di tempat yang sama, endapan sampahnya seperti itu. Pak, orang tuh nggak pernah buang sampah di laut. Sepakat, saya juga nggak pernah. Tapi masalahnya adalah yang kita buang seringkali terbawa angin atau terbawa air dan ujungnya adalah laut. Ini contohnya. Ini baru dua contoh. Nah ini masalahnya adalah tidak hanya mengendap. Kadang si sampah itu dimakan sama binatang lain. Bayangin kamu makan plastik. Apa yang terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Begitu pula mereka. Ini kura-kura. Ini ikan. Otak ikan kan beda ya sama otak mamalia. Nggak secerdas mamalia akalnya. Bayangkan kalau ada ikan masuk ke hanya sampah plastik seperti itu, kemungkinan dia keluar kan kecil. Cuman gara-gara sampah mungkin bekas batagor atau sampah bekas beli dagangan online. Makanya saya ngajak kalian untuk stop buang sampah ke laut. Dalam hal ini lebih sedikit ekstrim. Bukan stop sih, kurangi sampah plastik. Pak, gimana kalau sampah plastiknya masih ada? Kumpulkan sampah plastiknya dan nanti kita kirim ke tempat yang mengolah. Nah, soalnya ini contoh lagi kepiting. Nah, ini hanya sedikit lemparan informasi. Kemungkinan ini saya masih coba pikirkan ini memberatkan kalian atau enggak. Karena kan selain materi kalian juga harus dilatih kebiasaannya. Aduh, so-soan jadi guru ya. Ini karena mana saya melatih jadi guru kalian, terutama di jam kerja. Nah maka dari itu ada kemungkinan nanti disosialisasikan ulang akan ada tugas tentang boleh milih biar nggak pusing. Menekan sampah, bentuknya apa bebas. Saya lagi coba pikirin gimana cara laporannya biar nggak nyusahin tapi bisa saya nilai. Yang selanjutnya adalah mengelola tanaman, mau dari awal mau tanaman di rumah. Itu kan biar lebih cinta sama bumi, belajar jadi pemimpinnya bumi kan. Minimal pemimpin wilayah kita sekitar aja dekat-dekat rumah. Yang pertama sampah, mereduksi sampah, tanaman. Yang ketiga itu hewan, mau melihara baru, mau punya peliharaan. Nah nanti ada alurnya ya, ntar dibahas ulang deh, ntar disosialisasiin. Jadi sekian, semoga ngebantu. Bye bye.